Nah, ini Bapak kondisi atapnya kayak gini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan ini bersama Rahmat Channel. Oke teman-teman, di konten hari ini seperti biasa saya alhamdulillah masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan uang amanah sebesar 4 juta rupiah dari Bos Al-Fatah Yusun Singapura, 600.000 lebih dari Tuan Haji Otman Selangor Malaysia buat Neng Ica, gadis yang tersakiti. Beliau sudah 2 kali disuruh pergi dari gubuk kreyot atau tanah di mana beliau dilahirkan. Ngenes sahabat, mana kehidupan orang tuanya sangat memprihatinkan ya. Beliau sering sakit-sakitan, terus untuk kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan dari menjahit pakaian. Itu juga kalau ada, kalau enggak ya namanya juga di kampung susah gitu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat Bos Al-Fatah Yusun dari Singapura dan Tuan Haji Otman dari Malaysia yang telah menyisihkan sebagian hartanya buat Ica. Semoga kebaikannya mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Kalau di perkampungan mah sepi, sunyi sahabat. Perkampungan yang Ica benar-benar masih alami. Tadi teh sudah ke rumahnya Neng Ica, katanya ke mana? Nganterin baju. Oh itu Nengnya. Wah ada jemuran opak Assalamualaikum. Titip dulu mic-nya. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah Bapak baik. Ica sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak Iya. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Tapi kalau pikiran mah kepikiran Neng Ica terus gitu. Kemana di video sebelumnya Neng Ica nangis terus. Kenapa nangis terus? Sedih sih Bapak. Sedih kenapa? Sedih sama kehidupan diri sendiri. Emang kehidupannya gimana? Seperti yang diceritai di video sebelumnya kayak gitu. Kayak Iya. diusir dari rumah gitu. Diusir dari tanah. Tanah kelahiran saya. Tanah di mana Ica dilahirkan di gubuk yang sudah reyot. Ya. Terus tega banget gitu diusir. Mana kehidupan Ica lagi susah gitu ya. Iya. Sedih. Tapi nggak apa-apa sih Bapak, mungkin itu emang cobaan buat saya dan keluarga gitu. Ujian yang pasti insya Allah bisa saya dan keluarga selesaikan, bisa dijalankan dengan baik. Begitu. Ya. Tetap bersabar, selalu bersyukur, jangan suka mengeluh, tetap rendah hati, berbanyak zikir, sholawat, sholat 5 waktu tepat waktu, rajin berpuasa hari Senin, hari Kamis ya. Insya Allah masa-masa sulit Ica akan lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan dipermudah segala urusan Ica ya. Amin Bapak. Iya. Bapaknya lagi baringan, masih sakit ya? Masih Sakit apa sih? sakit kepala sama sakit gigi, terus kemarin itu drop lagi itunya, apa ya namanya, lupa lagi penyakitnya, yang ada benjolan di sebelah sini. Ya Itu kan kata dokter gak boleh kecapean ya.
Mm-mm. gak boleh kecapean. Kalau misalkan bapak maksain kecapean, jadi nanti tuh badannya gemeteran gitu, lemas, terus nafasnya suka ngos-ngosan kayak Gitu. gitu. Iya, Iya, bapak sudah sepuh, sering sakit-sakitan, iya, terus tinggal di rumah yang tidak layak huni juga, mana diusir, harus pergi. Sudah berapa kali diusir? sekitar 2 kali. Mm-mm. Terus tadi teh ada siapa? Tetangga mungkin ya. Isanya kemana? Tadi ke sana katanya. Habis dari mana? Habis nganterin baju, Baju siapa? baju customer. Jadi kemungkinan bajunya itu ada yang robek, terus disuruh ditambal gitu. Terus Hmm. akhirnya dianterin. Kalau misalkan ditunggu kan kelamaan, kayaknya orangnya juga sibuk gitu. Mm-mm. Jadinya ya udah diantar aja mumpung akunya lagi free, lagi ada waktu luang gitu. Iya. Terus ibunya nggak ada juga tadi. Nama juga nganterin baju kayaknya tapi ke bagian sana. Oh gitu. Ya, Oh jadi di kampung ini kalau ada yang mau menjahit baju atau bajunya sobek suka ya. dijahit. Siapa yang menjahit? Ica atau ibu atau bapak? Mama sama bapak. Oh gitu. Aku kadang ngebantuin B- kayak masang kancing gitu. Ica bisa juga ngejahit. Bisa. Iya. Kang Rahmat curiga ini. Jangan-jangan bukan habis nganterin baju, habis nemuin pacarnya mungkin. Enggak, pacar dari mana? Ya ada pacar. Jangan bohong, dosa. Kalau bohong kan dosa. Hmm, Mm-mm. enggak ada pacar. Belum ada pacar, Belum, belum punya calon. belum. Jangan dulu ya Naya. Sukses dulu ya. Ya, Kan dulu cita-citanya pingin bahagiain. orang tua. Iya, biar sukses dulu. Terus Ica itu cantik, gadis yang polos dari kampung, dari desa. Heeh. Kalau kenal cowok di jalan jangan mudah tergiur. Kalau diiming-iming, digombalin jangan mudah Percaya. percaya. Ya, hati-hati, pandai-pandai jaga diri. Ya, nah ya. Apalagi kan kehidupan Ica Perih, perih pedih banget. banget. Di video sebelumnya pun Ica selalu menangis. Ya, matanya pun tuh sampai masih bintitan gitu. Sekarang air matanya masih ada apa udah habis? Habis ya. Di titik Habis. penghabisan. Iya. Jangan banyak ngelamun, nanti kamu sakit. Sakit mah tuh bapak takdir. Mm-mm. Iya, tapi kan sudah mah nasib Ica itu pahit, diusir dari gubuk kreyot, harus pergi. Terus ngelamun pikiran nanti sakit. Udah mah bapak juga sakit. Sedih bapak. Kan kata Pak Rahmat dulu, jangan suka bersedih, jangan suka mengeluh. Tutup aja bapak kan. Kalau misalkan ada waktu senggang suka tiba-tiba kepikiran gitu. Mm-mm. Kayak kehidupan aku sama misalkan aku sama si B nih, kenapa aku mah harus hidup berkecukupan sedangkan si B bisa jalan-jalan, bisa makan enak sehari-hari, pokoknya kehidupannya enak, kayak dua hal yang amat berbeda jauh gitu, bertolak belakang. Jangan melihat takdir atau nasib orang lain gitu ya. Terus jangan suka melihat ke atas. Nanti kalau lagi jalan ngelihat ke atas, Neng Ica digurubas gitu. Salah dah. Iya, jadi kita tetap gitu ya ngelihat di sekeliling kita juga gitu. Ya, masih banyak orang-orang yang kehidupannya masih di bawah Ica gitu. Tapi kan yang apa ya,
yang ngerasain susah payahnya itu juga saya pribadi. Meskipun emang nggak selalu ngelihat ke atas, kadang juga ngelihat ke bawah yang oh aku bisa makan aja bersyukur alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalkan dilihat di lain lagi, orang lain makan enak, kita makan sama garam gitu. Kadang nggak makan kalau nggak ada Bener itu teh, nasinya. bener. Iya. Pernah aja sih Bapak kealamin nggak makan seharian soalnya nggak ada beras gitu. Asli di zaman sekarang nggak makan. Kemarin dulu gitu Tadi bilang apa? Nggak apa? nggak makan Heeh. nggak makan karena berasnya nggak ada. Terus pas sekolah juga kayak bakal cuma 5.000, belum lagi bayar parkir 2.000, sisa 3.000 itu buat makan, buat jajan. Terus saya lebih milih bawa bekal nasi aja dari rumah daripada banyak jajan gitu di sekolah. Kalau Sewaktu masih sekolah. Kalau teman-teman ngajak buat jajan juga kayak ya udah aku cuman nganter aja gitu. Nanti makan jajanannya bareng, aku mau makan bekal nasi aja gitu. Sekarang alhamdulillah agak membaik, meskipun belum lebih baik, seenggaknya ada rezekinya setiap harinya. Kayak gitu. Mudah-mudahan ya Ica ya. Nggak usah jajan, manfaatkan, lebih baik dipakai beli beras. Memang kalau sekilas sahabat ya, ngelihat Ica, kita ketemu di jalan di mana lah kita kalau nggak kenal ngelihat Ica itu kayak orang berada gitu. Padahal yang fakta aslinya itu kehidupannya Berkecukupan. Orang yang berkecukupan aja. enggak, kehidupan Ica yang aslinya gitu. Ya kalau ketemu di jalan pasti kelihatan kayak orang berkecukupan. Iya. Tapi kalau lihat yang aslinya, datang sendiri langsung ke gubuknya, Orang yang kekurangan, lebih ke kekurangan ya. nggak apa-apa ya, sabar Ica ya. Insya Allah kedepannya lebih baik lagi ya Ica ya. Kalau ada yang ini itu nggak usah diladenin ya. Terus sekarang rumahnya pun nggak ada atap bumbung hujannya ya. Iya. Gimana tidurnya sekarang? Sekarang kemarin itu nyuruh tetangga buat pasangin terpal di atasnya. Oh, apa gitu. ya terpal itu? Emang terpal? Iya, terpal. Terpal, tapi kayak nggak semuanya ketutup, cuma setengahnya. Yang penting yang ada kasurnya itu nggak kena air hujan kalau misalkan hujan. Tapi tetap kalau malam dingin banget. Soalnya kan udaranya masuk juga. Udara malam masuk. Jadi kalau misalkan tidur malam-malam tetap kedinginan. Banyak nyamuk juga sih. Gitu. Ya. Digigitin nyamuk dong. Iya, dikit. Saya sangat bersyukur bisa bertemu sama Bapak Rahmat Channel, terus dibantu juga sama Bos Al-Fataisun, Tuan Rahmat bin Mansur, hamba Allah dan donatur-donatur lainnya. Saya sangat berterima kasih. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu beliau beserta keluarganya. Semoga dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Doain Bos Al-Fataisun, Tuan Rahmat, donatur-donatur hamba-hamba Allah yang lainnya dari Singapura, Malaysia yang sering tolong Ica ya. Bahkan sekarang juga Bos Al-Fataisun menyisihkan sebagian hartanya yang sangat luar biasa untuk pembangunan rumah. Iya. Insya Allah kepedihan Ica ya nanti kedepannya nggak pedih lagi gitu. Amin. Iya.
terkadang apa namanya juga saya juga alhamdulillah sangat bersyukur beliau orang-orang yang baik, dermawan, tak kenal, bukan tetangga, bukan sahabat, bukan saudara, orang jauh ya, nolong. nolong saya. Luar biasa ya. Alhamdulillah, ternyata banyak juga orang baik yang mau membantu orang-orang berkebutuhan, Iya. orang-orang yang benar-benar kekurangan. Pokoknya terima kasih banyak buat orang-orang baik. Sekarang Ica lagi susah ya. Bila mana dapat rezeki harus bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk Membantu orang-orang yang di sekeliling yang susah, anak yatim gitu. Insya Allah itu ganjarannya pun besar, pahalanya besar, bahkan diganti sama Allah yang berlipat-lipat ganda, Ica. Ya. Ya. Terus obat sakit juga gitu. Iya, kalau kita sering bersedekah ya, insya Allah dijauhkan dari mara bahaya, penyakit. Ya. Ya. Terus kalau bersedekah jangan dulu tunggu kaya. Harus dari sekarang. Harus dari sekarang. Apalagi nanti kelak Ica jadi orang sukses, Amin. harus bisa berbagi. Ya. Ya. Biarkan mereka jahat sama Ica, nggak usah dibalas jahat gitu, balas dengan kebaikan. Ya. Ya. Kenapa diceramahin tersentuh? Iya, alhamdulillah kalau kita sering berbagi yang Pak Rahmat rasakan, perut berasa kenyang terus, Cak. Hidup tenang. Memang suka ada yang berkomentar, mana Pak Rahmat katanya gitu. Ya kalau saya mah nggak bisa divideokan, Ya, karena betul. ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Ya. Lain dengan yang uang saya videokan ke Ica, ke yang lainnya, ke anak yatim, ke jompo, ke pembangunan masjid, musola. Itu saya videokan, bukan pamer, bukan ria, tetapi saya hanya menyampaikan dengan penuh amanah dan transparansi. Ya. Dan kata Pak Ustadz juga, sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi juga boleh. Yang tidak boleh itu sudah tidak sedekah, nyinyirin orang yang sedekah gitu. Tuh. Siapa tahu dengan adanya video ini ketika diperlihatkan yang tadinya tidak mau sedekah juga jadi sedekah gitu. Ya. Nanti kalau Ica sudah sukses, diam-diam, sembunyi-sembunyi, uang Ica contohnya ya, perbanyak sedekah gitu ya. Ya. Terus jadi sekarang mah sabar dulu, Ica bobo di situ. Apa mau di kebun bambu? Mending di situ. Di mana? Di rumah Duda? Enggak. Di mana? Di rumah Mama. Oh iya. Kemarin bingung mau tidur di mana sambil nangis. Itu kan beneran bingung Bapak tuh. Kita posisinya gak pegang uang sama sekali nih, rumah udah reyot, terus tiba-tiba diusir kan bingung ya. Mana belum ada gantinya gitu rumahnya. Terus alhamdulillahnya tiba-tiba Bapak bilang dikasih bantuan bangun rumah, katanya kan senang gak ketolong. Rezeki datang secara tiba-tiba ya. Iya. Yang tadi sangka-sangka, yang tadi duga-duga dapat bantuan dari Bos Al-Fatah Yusun dan hamba-hamba Allah yang lainnya. Doain ya. Terus sekarang mau kemana? Mau pulang Jalannya kemana? ke sana. Oh, ke sana jalan kemana? Ke rumah. Ke rumah. Ya, Kalau jalan ke kantor KUA kemana? nggak tahu. Nggak tahu. Nanti bentar lagi ya kalau sudah ada calonnya ya. Ya, Ya udah, yuk. mari Bapak. Ibu. Punten.
Ica, tuh ada yang manggil. Katanya. Mbak itu Hmm? kambing. Ca, Ya. harapan Ica, harapan kedepannya gitu. Pengen bahagia. Bahagia Bahagia diri sendiri dan bahagiain orang tua. gitu. Pengen bisa berbagi kayak bapak. Pengen ngebantuin orang-orang yang benar-benar apa ya, perlu dibantu gitu. Iya. Kayak gitu aja. Mudah-mudahan apa yang Ica cita-citakan terkabul ya. Amin ya robbal Iya. alamin. Sudah nadar tuh. Pengen bantu orang-orang yang Membutuhkan. nanti harus bisa berbagi. Alhamdulillah seperti Neng Tiara juga ya. Anak saya kalau ketemu orang-orang suka gitu. Ya, biar lancar kehidupan kita. Ya. Ya. Terus apa namanya? Minggu kemarin alhamdulillah pemasangan pondasi sudah dimulai. Beberapa hari selesai pemasangan pondasi rumah buat Ica. Nah, hari minggu-minggu ini libur yang kerja karena Kang Rahmat selain bangun rumah Ica lagi bangun Masjid Nurul Waton ya. Karena mungkin mau diberepetkan gitu, dicepetin biar mau ngecor dulu lantai yang atas gitu. Tapi insya Allah beberapa hari ke depan besok mulai lagi ke lokasi pembangunan Ica. Iya, kemarin canda gurau terus sama Mas Boy ya. Iya. Saya sebelum ke lokasi pembangunan rumah Ica ke sana dulu. Ya. Ya. Kemana? Hah? Kemana? Ke rumah Duda. Ke rumah Ica yang itu yang gubuk gitu. Boleh. Yuk. Neng Ica, Ya, Bapak. panas ya? Panas. Yuk Neng Ica lah, jangan apa ngeluh terus yuk. Ayo, Bapak. Ya, dan ini kondisi Kumsalam. Dan ini kondisi rumah Ica sahabat ya seperti ini. Nah, apalagi yang ke belakangnya apa sudah rapuh. Wadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Apa kabar? Alhamdulillah, saya kumaha samulina. Alhamdulillah sehat. Ini Bapak ya? Iya. Iya, di video sebelumnya jarang jumpa karena sakitnya ripuh ya. Sekarang mah alhamdulillah sudah agak membaik. Sudah diperiksa. Sudah diobatin. Iya. Neng Ica. Ya. Ini Bapak ya? Iya, ini Bapak. Iya. Pak, minta doanya katanya Neng Ica pingin sukses katanya. Iya. Didoain ya. Biar sukses, biar banyak rezekinya. Amin. Jangan lupa sholat 5 waktu Iya. sambil berdoa ya. Bapaknya baik Ica. Iya. Saya izin pengen ngesut ininya ya. Tempat tinggalnya ya. Ya, boleh. Permisi ya. Yuk, sahabat tuh. Ini tempat tinggal Ica sahabat tuh. Tidurnya di bawah atap bungbung terpal. Ya kalau hujan gimana ini ya. Terus bobonya di sini ya, Ica ya. Ibu sehat Bu? Icanya ke sini. Sehat ya Bu? Tadi habis nganterin baju katanya. Ada berapa yang ngejahit tadi, berapa orang? Ada 2. Icanya juga baik bantu-bantu ya. Nah, jadi seperti ini tempat tinggal Ica sahabat ya. Dan kita sekarang apa namanya? Mau ke lokasi tempat rumah Ica yang baru yang akan dibangun ya saya. Ya.
pamitan dulu sama Bapak. Ya, biarkan Bapaknya beristirahat. Kita ke lokasi pembangunan rumah Ica ya, yang lagi dibangun, lagi dibedah yuk. Bapak, Ica mau ke atas dulu ya? Ya, ya. Hati-hati ya. Ya, sama Mama. Yuk. Oh iya, bentar dulu. Ada salam dari Bos Alpatayisun Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Tuan Otman Selangor Malaysia juga ada salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Didoain mereka baik sekali bantuin Isa ya Pak ya. Ya. Ya udah yuk saya yuk, biarkan Bapaknya istirahat yuk. Alhamdulillah, Neng Ica sampai. Alhamdulillah. Sampai di mana? Di tempat pembangunan. Iya. Oh iya, di lokasi. Nah ini sahabat, lokasi pembangunan bedah rumah Neng Ica. Dan itu bahan-bahannya ya. Di samping jalan, alhamdulillah tempatnya. Dan ini kemarin kita datangkan kerikil juga untuk pengecoran. Ini pasir cor, kalau itu pasir pasang. Itu apa bahan-bahannya? Ya, hebel. Kalau itu toron airnya ada airnya nggak, Cak? Ada. Cek. Nanti persiapan kalau hari ini kan besok libur. Nanti insya Allah dimulai lagi 2 atau 3 hari ke depan. Karena si Boy dan Pak Ayung lagi di pengerjaan Masjid Nurul Waton. Ada penuh. Penuh. Penuh, nyaris penuh. Wih, alhamdulillah stok air untuk ngaduk. Panas. Ini ya cukup. Ini kayu sudah kita datangkan, bata hebel. Kita bangun ukuran 10 kemarin itu apa 12 ini ya, 12 kali 7 meter ya. Sini Neng, di tempat duduk panas banget ya. Ya. Nah, di sini aja lah. Ya. Tutup Bu. kena. Sini Bu. Iya, panas ya Bu ya. Nyari tempat teduh yuk di sana yuk. Di bawah tuh. Panas banget. Terik nanti Neng Ica hitam. Di sana aja. Nanti dudanya mundur lagi kalau hitam nanti. Nah, kalau di sini mah teduh ya. Teduh. Iya, seteduh apa? Seteduh tatapan Mama. Bisa aja Neng Ica. Bu. Bentar lagi nanti dapat mantu ya. Alhamdulillah. Dapat rumah. Dapat rumah Iya, bentar lagi memiliki rumah yang baru. Iya, kemantu aja. Iya, Bu. ya. Yang sabar. Di video sebelum-sebelumnya pun sudah sering diceritakan ya Bu ya. Tapi gak usah dibahas, kita privasi aja tentang kepahitan, penderitaan, kehidupan Ica dan Ibu ya. Ya. Tadi juga Ica sempat ngucurin air mata kalau cerita Tentang kehidupan. Nah sahabat, jadi memang ini mah cerita nyata. nyata Bu, Iya. fakta ya. Iya. Yang Ica Ya, Bapak. sudah, jangan ngelamun terus. Ngelamunin apa? Enggak. Itu kayak pingin dilamar ini mah. Bohong. Tadi bisik-bisik ke bapaknya pingin cepet-cepet ada yang halalin katanya. Sabar dulu, sukses dulu ya Nak ya. Ya. Iya. Ibu, Iya. Neng Ica, mohon maaf saya ganggu waktunya kalian. Saya datang ke sini untuk menyampaikan amanah buat beli sembako makanan para pekerja. Ya. Alhamdulillah ini ada rezeki dari Bos Alpatayisun Singapura yang kesekian kalinya dan dari Tuan Haji Otman Selangor Malaysia. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih buat Bos Alpatayisun Singapura dan
Tuan Haji Tuan Othman Haji Othman Selangor, Selangor, Malaysia. Malaysia. Iya. Semoga lancar rezekinya, Amin. sehat selalu, Amin. dimudahkan segala urusannya. ya Amin, Rabbal amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doain sama Ica ya. Ya. Oke. Pak Rahmat pulang dulu, pamit dulu ya. Ya. Iya, karena ini harus pergi ke toko mau belanja sama anak yatim. Ya, saya pamit dulu ya. Makasih, Bapak. Sama-sama Ibu, ya. Oke, itu mic-nya saya ambil. Oh ya. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti uangnya dihitung, kalau kurang ngomong ya. Alhamdulillah sahabat, penyampaian uang amanah dari Bos Alfa Tayisun untuk belanja sembako kebutuhan di lokasi pembangunan bedah rumah Ica. Bahkan beliau juga yang mendanai pembangunan rumah Ica ya. Terus dari Haji Othman Selangor Malaysia juga sudah kita sampaikan dengan penuh amanah dan transparansi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.